dipersembahkan oleh Bismillahirrohmanirrohim. Ismi Rizkiana Fatma Hidayah. Anna min Sauful Ashir. Afan ya abana, indi su'alun wahid. Kaifa ngaha aina ngoho tu'allimuna litangfidi hadhihi tabi'ah awil alam duna tadmiriha. Ya, syukran ya binti, terima kasih Ananda, siswa kelas 10 yang menanyakan bagaimana falsafah ini dapat mempengaruhi kita sehingga kita tidak melakukan pengerusakan terhadap lingkungan hidup. Jawabannya adalah falsafah, nilai-nilai kebaikan seperti ini harus ditanamkan kepada manusia sejak dini, terutama dari pendidikan keluarga. Kalau keluarga-keluarga muslim mendidik anak-anaknya sejak usia 1 tahun, 2, 3 tahun untuk jangan merusak. Ada pot bunga di rumah, ketika sang anak cenderung merusaknya, segera larang. Segera didik. Ya, anakku yang berusia 1-2 tahun ya, pamannya ada kecenderungan merusak di rumah ya. Oh, makanan dibuang-buang, dikocar-kacirkan ya. Tapi sang anak diajari, ini adalah karunia ilahi untuk kita makan. Maka ya kita makanlah sekedarnya, jangan berlebihan. Jangan air sudah dibuang-buang. Pendidikan dari keluarga. Keluarga muslim dapat mendidik anak-anaknya sedini mungkin. Baru nanti ketika di sekolah, SD, SMP, di pesantren, para pendidik, para guru menanamkan lagi nilai-nilai ini. Ya, bila perlu ya tidak hanya di Bima, tapi di daerah-daerah diajarkan. Masing-masing daerah. Ngaha aina ngoho. Atau dalam bahasa daerah masing-masing, saya kira ada itu. Inilah salah satu cara ya, agar nilai-nilai kebaikan seperti ini dapat tersosialisasikan dan tumbuh berkembang di kalangan generasi-generasi dan generasi penerus dari masyarakat ini gitu. Tadi kan sudah dikasih ajaran. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah pengawasan. Sudah ada pelajaran, kemudian sudah ada juga hukumnya mungkin. Tinggal kita semuanya mengawasi kalau ada orang yang barangkali. Negara perlu mengawasi dengan memproduksi hukum undang-undang yang melarang pemotongan pohon, penebangan pohon, yang disebut illegal logging yang terjadi, termasuk dalam hal tambang. Jangan sampai merusak, tidak semata-mata untuk mendatangkan pemasukan devisa bagi negara, tapi jangan sampai merusak lingkungan hidup. Mungkin ada jalan keluar lain. Kalau dari saya, kemungkinan paling penting Ayahanda yang paling pertama kita lakukan adalah bagaimana merubah mindset atau pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Mungkin dengan program sosialisasi juga harus lebih digencarkan perubahan lagi. Mindset. Benar. Perubahan cara berpikir, perubahan alam pikiran. Bahwa merusak lingkungan hidup itu membawa malapetaka bagi kita semua. Bukan hanya bagi pelakunya, tapi bagi masyarakat luas. Mindset seperti inilah yang harus ditanamkan. Ada jalan keluar lain? Nah, kalau menurut saya juga saya setuju tadi yang jalan keluar dari Ustazah sama Ustadz Taufik itu tentang pengawasan dan hukum, kemudian kesadaran diri. Nah, selain itu mungkin menurut saya kita sebagai umat Islam sudah diajarkan juga tentang ayat-ayat yang sudah dijelaskan sama Ustazah dan Ayahanda tadi. Pentingnya juga kita belajar, tapi harus juga mempraktikkan nilai-nilai tersebut, tetap melestarikan nilai yang ada di lokal-lokal maupun Indonesia itu sendiri. Oke. Yang Ustazah. Dari sekian banyak hal-hal yang perlu kita arahkan untuk kebaikan, yaitu mungkin hal yang terakhir mungkin dalam hal ini mungkin bisa saling mengingatkan satu sama lain, mendukung untuk kebaikan. Jadi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Iya, pengawasan oleh keluarga, oleh sekolah, oleh pemerintah dengan undang-undang, rubah mindset lewat proses pendidikan,
tadi juga ada solusi, terakhir ini peringatan. Ketika ada yang melanggar, merusak, yang tidak dapat menahan diri, kita sesama manusia, apalagi umat ini, memberi peringatan. Itulah watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, peringatan saling ya mengingatkan untuk jangan berbuat kerusakan, karena nanti dampaknya akan terkena bagi kita semua. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.